Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Oke, pada hari ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya dalam mata kuliah pengantar manajemen untuk tugas ujian akhir semester ini. Dalam ujian ini ada 4 soal dan saya akan membahasnya satu persatu. Oke, soal pertama adalah sebuah perusahaan mainan anak-anak ingin mengembangkan daerah pemasaran baru yang dianggapnya potensial, yaitu Malang dan Surabaya. Sebelumnya perusahaan ini beroperasi di Bandung, Medan, Jogja, dan Semarang. Di saat yang bersamaan perusahaan juga sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan satu jenis produk terbaru, yaitu pakaian anak-anak sehingga jenis produknya bertambah menjadi 3, yaitu mainan anak-anak, snack anak-anak, dan pakaian anak-anak. Berdasarkan informasi tersebut, jenis struktur organisasi yang seperti apa yang cocok untuk perusahaan itu. Gambarkanlah dengan jelas struktur organisasi yang Anda maksud. Ada dua bentuk struktur organisasi yang digunakan, yaitu yang pertama adalah struktur fungsional. Menurut struktur ini, pembagian susunan organisasi perusahaan didasarkan pada fungsi setiap itu. Struktur ini termasuk yang paling umum digunakan oleh perusahaan. Caranya adalah dengan mengelompokkan organisasi menjadi beberapa unit, kemudian memasukkan pekerja di dalamnya. Setidaknya terdapat 5 bagian utama, yaitu divisi personalia, pemasaran, produksi, pembelian, dan divisi umum. Kelebihan struktur fungsional adalah memiliki program yang terarah, jelas, dan cepat sehingga anggaran yang terserap lebih tepat sasaran. Kenaikan pangkat pejabat fungsional juga menjadi lebih cepat. Tidak hanya itu, biasanya dalam struktur ini solidaritas sesama anggota juga tergolong tinggi. Yang kedua adalah struktur metrik. Susunan organisasi yang dibentuk bertujuan untuk berbagai proyek yang sedang dikembangkan perusahaan. Pembagian struktur ini terdiri dari kepala dan atau pemimpin oleh direktur utama. Kemudian di bawahnya terdapat manajer atau kepala proyek yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut. Dalam struktur matriks, para karyawan mempunyai 2 atasan sehingga mereka di bawah 2 wewenang. Yang pertama adalah rantai perintah. Pertama adalah fungsi atau divisional. Wewenang departemen-departemen fungsional atau divisional ini mengalir vertikal. Yang kedua, rantai perintah kedua adalah rantai perintah lateral atau horizontal. Aliran wewenang yang melintasi departemen ini dilaksanakan oleh para manajer proyek atau kelompok. Kemudian kembali kepada struktur yang pertama, yaitu struktur fungsional. Dalam struktur tersebut ada beberapa divisi, termasuk itu pemasaran dan produksi. Dalam soal di atas dibahas tentang pengembangan pemasaran perusahaan pada daerah yang baru dan rencana produksi jenis produk baru. Dapat kita pahami kedua langkah ini menjadi proyek dari perusahaan itu. Dan dalam suatu proyek perlu dibentuk suatu struktur yang bersifat sementara untuk menangani proyek itu. Dan struktur yang dimaksud di sini adalah struktur metrik. Karena kegunaan dari struktur metrik adalah menangani suatu proyek yang sedang dikerjakan oleh perusahaan. Kemudian soal kedua, pembuatan keputusan yang sulit terkadang datang ketika melakukan suatu pekerjaan. Saat Anda melakukan pekerjaan, tidak jarang Anda mengalami situasi di mana Anda telah mengambil keputusan yang buruk, walaupun Anda dan tim telah bekerja keras, mengumpulkan fakta dan melakukan analisis. Anda mungkin merasa kecewa karena telah gagal melakukan kewajiban Anda. Namun sebagai seorang pemimpin, Anda diharapkan untuk mencari cara mengatasi masalah pengambilan keputusan tersebut. Oke, pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan antara keputusan yang salah dan keputusan yang buruk? Kemudian, mengapa manajer yang baik kadang kala membuat keputusan yang salah atau keputusan yang buruk? Kemudian, bagaimana manajer dapat meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan? Oke, jawaban untuk pertanyaan pertama adalah perbedaan antara keputusan yang salah dan keputusan yang buruk adalah keputusan salah belum tentu buruk, sedangkan keputusan yang buruk sudah pasti salah. Mengapa keputusan yang salah belum tentu buruk? Ini karena keputusan yang salah
masih bisa diatasi dan dapat dilakukan perubahan karena memiliki alternatif lain. Kemudian, keputusan yang buruk akan selalu salah karena dalam pengambilan keputusannya tak memiliki dasar dan tak memiliki alternatif lainnya. Kemudian soal yang kedua, alasan manajer mengambil keputusan yang salah atau buruk. Manajer mengambil keputusan yang salah karena keputusan yang salah terjadi karena biasanya manajer dipengaruhi oleh budaya organisasi dan sifat dasar manajer itu sendiri. Misalnya, tingkat toleransi yang tinggi menyebabkan manajer memberikan ruang yang luas bagi seorang yang berkhianat pada organisasi dan selalu memaafkannya. Dan keputusan yang buruk dilakukan karena adanya tekanan sehingga manajer tersebut tidak dapat berpikir jernih. Sedangkan perlu kita ketahui dalam mengambil keputusan itu, tahapannya yaitu penentuan masalah, analisa situasi yang ada, pengembangan alternatif, analisa alternatif, dan pilihan alternatif yang baik. Kemudian cara manajer dapat meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan. Yang pertama adalah mencari jawaban atas suatu masalah. Haruslah dapat dilakukan oleh beberapa sudut, sehingga kita mendapat pandangan-pandangan yang berbeda sesuai dengan sudut pandangnya. Kemudian kedua, mencari jawaban berdasarkan penelitian yang mendalam, sehingga di dalam beberapa kemungkinan sehingga mendapat pilihan-pilihan penyelesaiannya. Yang ketiga, menyusun kembali masalah dengan memecah menjadi beberapa bagian masalah sesuai dengan waktu dan ruang yang tersedia sehingga memungkinkan keterlibatan banyak orang untuk memikirkan penyelesaian atau masalah. Yang keempat, melepaskan diri dari keterlibatan sebagai peran individu menjadi satu gabungan secara bebas sebelum menilai pilihan-pilihan. Dengan cara begitu, yang bersangkutan akan berusaha untuk tidak membatasi adanya ide-ide yang berkembang. Kemudian yang kelima, belajar dari pengalaman yang orang lain sehingga ia berani pada diri sendiri untuk menanyakan apa yang akan dilakukan seseorang sebagai pengusaha dalam satu keadaan yang menjadi masalah. Kemudian yang keenam, melangkah dengan mencari nasihat dari berbagai sumber, baik orang yang bersangkutan memiliki pengalaman maupun orang yang kurang pengalaman, karena dari orang tanpa pengalaman ada kalanya ia mampu memberikan kesegaran dalam berpikir. Kemudian yang ketujuh, berani bersikap dan berperilaku atas informasi yang diperoleh kurang ada hubungan yang saling terkait dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, keberanian tersebut sangat diperlukan agar kita tidak terlalu dibingungkan bermacam informasi yang tidak berguna. Kemudian yang kedelapan, memiliki kemampuan untuk memilah data dan informasi yang dapat dipercepat dengan yang bersifat ada rekayasa di dalamnya. Kalau hal itu tidak disadari, ada kecenderungan untuk membuat keputusan-keputusan yang cepat dan dapat menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, harus dilihat dari beberapa sudut pandang. Kemudian soal ketiga, Anda baru saja bekerja sebagai supervisor baru dari sebuah audit tim dalam perusahaan berskala nasional. Dengan tahun pengalaman yang dimiliki secara teknis, Anda memiliki benar-benar siap untuk menerima tugas tersebut. Namun demikian, ini merupakan pengalaman pertama Anda untuk ditunjuk secara resmi sebagai manajer. Saat ini segala sesuatu menjadi rumit karena tim yang seharusnya terdiri dari 12 orang tersebut baru 5 orang yang terisi. Alasan Anda menginginkan tim yang akan dibentuk sedangkan sedapat mungkin beraneka ragam. Bagaimana Anda akan menggunakan dan mengembangkan keterampilan manajerial sehingga Anda berhasil mengelola tim yang beraneka ragam ini? Jawaban adalah dalam melaksanakan tugas manajerial sehari-hari yang menjadi tanggung jawab supervisor, yakni yang pertama adalah merencanakan kegiatan, kemudian mengatur kegiatan, kemudian mengarahkan anak buah, selanjutnya mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak buah, serta yang terakhir adalah melaksanakan monitoring. Kemudian, seorang supervisor memerlukan keterampilan manajerial yang meliputi yang pertama, keterampilan teknis.
Kedua, keterampilan menjalin hubungan. Dan yang ketiga, keterampilan berpikir dan membangun konsep. Untuk soal yang keempat dan yang terakhir, mencuatnya kasus first travel menjelang musim haji 2017 mencoreng dunia usaha travel haji dan umroh di Indonesia. Banyak orang mengaitkan kasus ini dengan gaya hidup mewah pemilik dari travel. Gaya hidup mewah tim manajemen first travel menjadi sorotan publik dengan didasari dugaan bahwa ke sanalah dana jamaah dilarikan. Ada juga yang berhipotesa bahwa first travel menerapkan skema Ponzi karena biaya layanan yang ditawarkan murah. Investasi yang salah untuk memutar dana ditengarai juga menjadi salah satu penyebab masalah. Di tengah pergunjingan hangat tentang kasus ini, ada pertanyaan yang penting yang seharusnya menjadi fokus perhatian pelaku usaha, khususnya pemilik atau pengelola bisnis travel haji dan umroh. Apa yang salah dari pengelolaan dana jamaah di First Travel dan bagaimana agar perusahaan-perusahaan travel lain bisa terhindar dari masalah serupa? Berikut saya akan membahas akar masalah yang terjadi pada First Travel. Yang pertama, gaya hidup mewah dari pemilik First Travel menjadi faktor kecurigaan masyarakat akan penggunaan keuangan yang dilakukan First Travel. Namun di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah seperti yang kita tahu bahwa jasa travel haji dan umroh di Indonesia sangat diminati dan juga tak dapat dipungkiri. Gaya hidup mereka adalah hasil dari keuntungan yang didapat. Dan kemungkinan yang kedua adalah apakah hidup para pemiliknya didanai dari uang hak calon jamaah yang tercampur aduk dengan keuangan pribadi? Dari banyaknya rekening bank yang diselidiki untuk mengusut kasus ini, kemungkinan besar sistem manajemen keuangan di First Travel memang tidak terlalu baik. Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu mantan karyawan First Travel. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah adanya isu bahwa First Travel melakukan skema Ponzi. Perlu kita ketahui, skema Ponzi di sini adalah investasi bodong. Isu ini disinyalir karena murahnya biaya yang ditawarkan. Seorang pengusaha travel haji dan umroh menyatakan Indonesia mengemukakan mungkin saja biaya umroh dicicil sehingga paket yang ditawarkan sekitar 15 juta. Misalnya biaya tiket pesawat bisa ditekan dengan mencharter satu pesawat sekaligus. Namun cara menekan biaya semacam ini juga cukup beresiko karena bisa jadi jumlah jamaah yang bisa diberangkatkan tidak sepadan dengan biaya yang sudah dikeluarkan di awal. Jika manajemen keuangan perusahaan tidak dikelola dengan hati-hati, keuangan perusahaan bisa jebol. Kemudian yang ketiga, ada sangkaan investasi ke Koperasi Pandawa, memperkuat dugaan bahwa manajemen keuangan internal travel tidak dikelola dengan profesional. Jika benar dana diinvestasikan ke koperasi tersebut, manajemen First Travel terbukti kurang mawas risiko sehingga tidak hati-hati dalam mengelola dana yang dipercayakan oleh para kliennya. Iming-iming bunga 10% yang ditawarkan Koperasi Pandawa seharusnya sudah cukup mengundang kecurigaan karena di ilmu manajemen keuangan berlaku istilah high risk, high return. Dengan kata lain, imbal balik atau keuntungan yang tinggi selalu ditemani dengan risiko yang tinggi. Kesimpulan yang kita bisa ambil di sini agar pihak travel haji dan umroh lainnya tidak bernasib sama dengan First Travel adalah sebaiknya asosiasi pengusaha travel haji dan umroh seperti mengadakan sosialisasi dan pelatihan manajemen keuangan secara rutin bagi para travel haji dan umroh. Kemudian yang kedua, manajemen yang baik membutuhkan sistem. Dan yang ketiga, masyarakat hendaknya berhati-hati dalam memilih penyedia layanan haji dan umroh. Oke, berakhirlah presentasi dari saya. Sebelum saya menutupnya, saya ingin memberikan sebuah kata-kata motivasi untuk Anda semua. Dari seorang tokoh yang terkenal yaitu Bill Gates. Kesuksesan adalah guru yang jelek. Dia menggoda orang cerdas pada pikiran yang mereka tak bisa lepaskan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ucap.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.